Di suatu waktu, di dunia yang terus berputar tanpa henti, manusia menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bangun pagi dengan penuh semangat mengejar mimpi, ada yang berjalan pelan karena beban hidup yang terasa begitu berat, dan ada pula yang seolah tersesat, tidak tahu kemana arah yang harus dituju. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan itu, ada satu fakta besar yang sering terlupakan, bahwa setiap manusia tanpa terkecuali diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Bukan sekedar fisik yang lengkap, tetapi juga akal yang mampu berpikir, hati yang mampu merasakan, dan jiwa yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, kesempurnaan itu bukan hanya sekedar keindahan penciptaan, melainkan sebuah amanah. Dalam surah At-Tin, Allah membuka firman-Nya dengan sumpah yang begitu dalam maknanya, demi buah tin dan zaitun, bukan tanpa alasan, karena segala yang Allah jadikan sebagai sumpah mengandung tanda kebesaran dan pelajaran bagi manusia. Buah tin dan zaitun bukan hanya sekedar tanaman, tetapi simbol dari keberkahan, kehidupan, dan peradaban yang telah lama menjadi saksi perjalanan manusia. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan tempat-tempat mulia, tempat di mana wahyu pernah diturunkan, tempat para nabi berdiri membawa kebenaran, dan tempat di mana cahaya petunjuk pertama kali menyinari dunia yang gelap. Semua itu seakan menjadi pengantar bahwa apa yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan benar saja, setelah sumpah itu, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bayangkan sejenak, seorang manusia lahir ke dunia dalam keadaan lemah. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Namun, seiring waktu, ia tumbuh. Ia belajar mengenal dunia, memahami bahasa, merasakan cinta, menghadapi luka, dan perlahan membentuk dirinya sendiri. Ia bisa menjadi seseorang yang lembut dan penuh kasih, atau sebaliknya, menjadi keras dan penuh kebencian. Ia bisa menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang, atau justru menjadi sebab kerusakan. Semua pilihan itu ada di tangannya. Disinilah letak keunikan manusia dibanding makhluk lainnya. Malaikat diciptakan untuk selalu taat, tidak pernah membangkang. Hewan hidup mengikuti naluri tanpa beban tanggung jawab moral. Namun manusia berada di antara keduanya. Ia diberi kebebasan memilih, namun juga dibebani pertanggungjawaban. Dan dari kebebasan itulah kisah manusia mulai bergerak. Di berbagai penjuru dunia, kita bisa melihat bagaimana manusia menjalani hidupnya. Ada yang hidup dalam kesederhanaan namun penuh ketenangan. Ada yang bergelimang harta namun hatinya kosong. Ada yang dikelilingi banyak orang tetapi merasa kesepian. Ada pula yang sendiri tetapi hatinya penuh dengan kedamaian. Semua itu menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada apa yang terlihat di luar, tetapi pada apa yang ada di dalam. Namun sayangnya, tidak semua manusia menyadari hal ini. Banyak yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa siapa dirinya sebenarnya. Mereka mengukur kesuksesan dari harta, jabatan, dan pujian manusia. Mereka berlomba-lomba terlihat hebat di mata orang lain, tetapi perlahan kehilangan jati diri yang sejati. Padahal, sejak awal, manusia sudah diberi bekal yang luar biasa. Akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan petunjuk untuk membimbing. Dunia ini pun bukan tempat yang tanpa arah. Ia seperti sebuah perjalanan panjang penuh dengan persimpangan. Setiap pilihan yang diambil akan membawa manusia ke arah yang berbeda, dan setiap langkah yang dilalui akan meninggalkan jejak. Disinilah suasana kehidupan manusia terbentuk, sebuah panggung besar di mana setiap orang memainkan perannya masing-masing. Ada yang memilih jalan terang, ada yang tersesat dalam kegelapan, dan ada pula yang terus berjuang mencari cahaya.
Namun satu hal yang pasti, setiap manusia memulai perjalanan ini dengan potensi yang sama, menjadi makhluk yang mulia. Pertanyaannya bukan lagi siapa kita saat dilahirkan, tetapi akan menjadi apa kita pada akhirnya. Dan dari titik inilah kisah ini mulai bergerak. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Manusia yang awalnya diciptakan dengan kesempurnaan, perlahan mulai melupakan asal-usulnya. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka terlalu sibuk dengan dunia yang ada di depan mata. Di awal kehidupannya, hati manusia begitu bersih. Ia mudah tersentuh oleh kebaikan, mudah merasa bersalah ketika berbuat salah, dan mudah kembali ketika diingatkan. Tapi sedikit demi sedikit, dunia mulai mengisi ruang-ruang dalam hatinya. Kesibukan demi kesibukan datang silih berganti. Ambisi mulai tumbuh, keinginan semakin tak terbendung. Apa yang awalnya hanya kebutuhan, berubah menjadi keinginan tanpa batas. Seseorang yang dulu merasa cukup, kini mulai merasa kurang. Yang dulu sederhana, kini ingin terlihat lebih. Yang dulu jujur, mulai tergoda untuk berbohong demi keuntungan. Dan semua itu terjadi perlahan, tanpa disadari. Seolah-olah ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, "Tidak apa-apa, hanya sekali ini saja." Atau, "Semua orang juga melakukannya." Suara itu semakin lama semakin kuat. Dan disitulah konflik mulai muncul. Manusia mulai berada di persimpangan yang tidak terlihat antara mengikuti suara hati atau mengikuti keinginan diri. Awalnya, mungkin hanya hal-hal kecil. Menunda kebaikan, mengabaikan kewajiban, membenarkan kesalahan. Namun dari hal kecil itulah perubahan besar dimulai. Hati yang dulu peka mulai tumpul, perasaan bersalah mulai berkurang, dan yang paling berbahaya, kesalahan mulai terasa biasa. Di sisi lain, dunia terus menawarkan banyak hal yang menggoda. Kehidupan yang terlihat sempurna di mata orang lain, kesenangan instan yang memikat, pengakuan yang membuat manusia merasa berharga. Semua itu seperti ilusi yang indah. Manusia pun mulai mengejar, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang ia kejar. Ada yang mengorbankan kejujuran demi harta, ada yang mengorbankan waktu demi ambisi, ada yang bahkan mengorbankan nilai-nilai kebenaran demi diterima oleh lingkungan. Dan tanpa disadari, mereka mulai menjauh dari dirinya yang sebenarnya. Di titik ini, konflik bukan lagi sekedar tentang benar atau salah, tetapi tentang kehilangan arah. Seseorang bisa saja terlihat baik-baik saja di luar, tersenyum, tertawa, bahkan terlihat sukses. Namun di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa hati terasa kosong padahal semua sudah dimiliki? Kenapa hidup terasa berat padahal tidak ada yang kurang? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul, namun seringkali diabaikan. Karena lebih mudah untuk terus berlari daripada berhenti dan menghadapi kenyataan. Disinilah konflik semakin dalam. Manusia mulai terbiasa hidup jauh dari nilai-nilai yang dulu ia yakini. Ia mulai membenarkan apa yang salah dan meremehkan apa yang benar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ia tidak lagi merasa bahwa itu adalah sebuah masalah. Padahal, dalam surah At-Tin telah diingatkan bahwa manusia bisa jatuh dari derajat tertinggi ke tempat yang paling rendah. Namun ironisnya, banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan ke arah itu. Seperti seseorang yang tersesat di tengah kabut tebal, ia terus melangkah, merasa berada di jalan yang benar, padahal setiap langkahnya justru menjauh dari tujuan. Konflik ini tidak selalu terlihat jelas. Tidak ada suara keras yang memperingatkan. Tidak ada tanda besar yang menunjukkan bahaya. Ia datang dengan halus, masuk melalui kebiasaan, dan menetap dalam hati tanpa disadari. Dan saat manusia mulai nyaman dengan kondisi itu, disitulah konflik mencapai bentuknya yang paling berbahaya. Karena ketika seseorang tidak lagi merasa salah,
maka ia telah kehilangan kompas dalam hidupnya. Lalu pertanyaan sekarang, jika manusia terus berjalan seperti ini, tanpa menyadari arah yang sebenarnya, akan sampai di manakah ia nanti? Konflik itu, yang awalnya hanya terasa samar, kini mulai menunjukkan bentuknya yang nyata. Apa yang dulu dianggap sekadar kebiasaan kecil, perlahan berubah menjadi bagian dari kehidupan. Dan tanpa disadari, manusia tidak lagi hanya melakukan kesalahan, tetapi mulai hidup di dalamnya. Hari demi hari, batas antara benar dan salah semakin kabur. Yang dulu terasa berat untuk dilakukan, kini terasa biasa. Yang dulu membuat hati gelisah, kini tidak lagi mengusik. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri manusia yang mulai mati. Bukan fisiknya, tetapi kepekaan hatinya. Seseorang yang dulu tidak tega menyakiti orang lain, kini bisa melakukannya tanpa berpikir panjang. Yang dulu merasa bersalah ketika berbohong, kini menjadikannya alat untuk bertahan. Yang dulu menjaga nilai-nilai kebaikan, kini mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting lagi. Dan disinilah komplikasi itu berkembang. Karena manusia tidak hanya berubah, tetapi juga mulai membenarkan perubahan itu. Ini demi bertahan hidup. Semua orang juga seperti ini. Atau zaman memang sudah berubah. Alasan demi alasan muncul, membungkus kesalahan dengan logika yang tampak masuk akal. Namun jauh di dalam hatinya, sebenarnya ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan semakin lama ia mengabaikan suara itu, semakin kecil suara itu terdengar. Hingga akhirnya hampir hilang. Di titik ini, manusia mulai kehilangan sesuatu yang sangat berharga, arah hidupnya. Ia mungkin masih berjalan, masih beraktivitas, masih terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Namun dalam dirinya, ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti berjalan di jalan yang panjang, tanpa tahu kemana tujuannya. Lebih jauh lagi, komplikasi ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Lingkungan di sekitarnya pun ikut terpengaruh. Ketika satu orang mulai terbiasa dengan keburukan, yang lain perlahan ikut terbawa. Nilai-nilai yang dulu dijaga bersama mulai runtuh. Kebaikan yang dulu dianggap penting, kini terasa asing. Dan tanpa disadari, manusia saling menarik satu sama lain menuju arah yang sama. Arah yang menjauh dari kebenaran. Inilah yang membuat keadaan semakin rumit. Karena ketika kesalahan sudah menjadi kebiasaan bersama, maka kebenaran akan terasa seperti sesuatu yang aneh. Orang yang berusaha tetap jujur dianggap naif. Yang berusaha menjaga diri dianggap berlebihan. Yang ingin kembali ke jalan yang benar justru merasa sendirian. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Apakah seseorang akan tetap bertahan atau ikut hanyut bersama arus? Di sisi lain, kehidupan terus berjalan tanpa henti. Waktu tidak pernah berhenti untuk menunggu. Setiap keputusan yang diambil terus membentuk arah masa depan. Dan perlahan, tanpa disadari, manusia mulai turun dari tempat yang tinggi. Bukan karena ia diciptakan rendah, tetapi karena ia memilih untuk turun. Seperti yang diisyaratkan dalam surah At-Tin, bahwa manusia bisa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan yang paling mengkhawatirkan, proses itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, hingga suatu saat manusia tersadar, namun sudah berada terlalu jauh. Di titik inilah ketegangan mulai memuncak,
karena semakin jauh seseorang berjalan, semakin sulit untuk kembali. Namun, apakah benar tidak ada jalan pulang? Atau sebenarnya masih ada harapan yang selama ini tidak pernah ia sadari? Dan akhirnya, manusia sampai pada titik yang paling menentukan dalam hidupnya. Titik di mana semua pilihan, semua kebiasaan, dan semua langkah yang pernah diambil berkumpul menjadi satu kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Ini bukan lagi sekadar tentang kesalahan kecil, bukan lagi tentang pilihan yang terlihat sepele. Ini adalah tentang siapa dirinya sekarang. Di titik ini, manusia tidak lagi merasa sedang menjauh dari kebenaran. Justru sebaliknya, ia merasa apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Dan disinilah puncak dari segala konflik itu terjadi. Hati yang dulu lembut, kini mengeras. Nasihat yang dulu menyentuh, kini terasa mengganggu. Kebenaran yang dulu dicari, kini justru dihindari. Seolah-olah ada dinding besar yang memisahkan dirinya dari cahaya. Ia masih hidup, masih tertawa, masih menjalani hari seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada kehampaan yang semakin dalam. Dan yang paling berbahaya, ia mulai terbiasa dengan kehampaan itu. Di saat inilah manusia benar-benar berada di persimpangan yang paling tajam. Bukan lagi antara benar dan salah, tetapi antara kembali atau terus terjatuh lebih dalam. Bayangkan seseorang yang berjalan di tepi jurang. Awalnya ia berhati-hati, menjaga setiap langkahnya. Namun karena terlalu sering mendekat, ia mulai merasa aman. Ia berpikir, aku masih bisa mengendalikan semuanya. Sampai suatu saat, tanah di bawah kakinya mulai runtuh, dan saat ia menyadari itu, semuanya sudah terlambat. Begitulah manusia ketika mencapai titik klimaks ini. Ia tidak jatuh karena tidak tahu, tetapi karena merasa tidak akan jatuh. Kesombongan halus yang tumbuh tanpa disadari menjadi penyebab terbesar kehancurannya. Di titik ini, manusia bisa saja menolak kebenaran dengan sadar. Ia mendengar ayat-ayat Allah, tetapi tidak lagi tersentuh. Ia melihat tanda-tanda kebesarannya, tetapi tidak lagi peduli. Dan yang lebih menyedihkan, ia mulai mempertanyakan kebenaran itu sendiri. Apakah ini benar? Apakah semua ini penting? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi lahir dari keinginan untuk mencari, tetapi dari hati yang mulai menolak. Inilah kondisi yang paling berbahaya. Karena ketika hati sudah menutup diri, maka tidak ada lagi ruang bagi cahaya untuk masuk. Dan disinilah makna dari peringatan dalam surat At-Tin menjadi nyata, bahwa manusia benar-benar bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Bukan karena fisiknya berubah, tetapi karena jiwanya kehilangan arah. Ia mungkin masih terlihat seperti manusia pada umumnya, namun nilai kemanusiaannya perlahan memudar. Tidak lagi peduli pada kebaikan, tidak lagi takut pada kesalahan, tidak lagi merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Dan saat semua itu terjadi, maka manusia telah sampai pada titik terendahnya. Namun di tengah semua itu, ada satu momen yang sangat menentukan. Sebuah momen yang sering datang tanpa diduga. Sebuah momen ketika dalam kesunyian, dalam kelelahan, atau bahkan dalam keterpurukan, manusia tiba-tiba dihadapkan pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi masker, tidak ada lagi pembenaran, tidak ada lagi alasan, hanya dirinya dan kenyataan yang selama ini ia hindari. Di saat itulah, suara kecil dalam hatinya kembali muncul. Lemah, tapi nyata. Apakah ini hidup yang kamu inginkan? Apakah ini akhir dari perjalananmu? Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai merasa takut. Bukan takut pada manusia, tetapi takut pada dirinya sendiri. Takut karena menyadari bahwa ia telah berjalan terlalu jauh. Namun pertanyaannya sekarang, apakah ia masih bisa kembali? Atau apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Namun, tidak semua yang mencapai titik terendah akan selamanya berada di sana.
Setelah badai besar dalam diri itu mencapai puncaknya, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan yang besar dan terlihat, tetapi justru perubahan kecil yang perlahan menggerakkan hati. Di tengah keheningan setelah pergolakan itu, manusia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya berjalan tanpa arah. Ia hanya mengikuti tanpa memahami. Dan yang lebih dalam lagi, ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia hindari, bahwa dirinya telah jauh dari tujuan awal penciptaannya. Perasaan itu tidak datang dengan keras. Tidak seperti konflik yang mengguncang sebelumnya. Ia datang pelan, hampir seperti bisikan. Namun justru karena itulah, ia terasa lebih dalam. Ada rasa sesak. Bukan karena tekanan dari luar, tetapi karena penyesalan dari dalam. Manusia mulai mengingat siapa dirinya dulu. Bagaimana hatinya pernah begitu mudah tersentuh oleh kebaikan. Bagaimana ia pernah merasa tenang saat melakukan hal yang benar. Bagaimana ia dulu begitu dekat dengan nilai-nilai yang sekarang terasa asing. Kenangan itu datang satu persatu, membuka lapisan demi lapisan yang selama ini tertutup. Dan disitulah ketegangan mulai menurun. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena manusia mulai berhenti melawan kenyataan. Ia tidak lagi menyangkal, tidak lagi mencari alasan, tidak lagi menyalahkan keadaan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui, "Aku telah salah." Kalimat sederhana, namun sangat berat untuk diucapkan. Dan justru dari pengakuan itulah, pintu perubahan mulai terbuka. Namun perjalanan ini tidak langsung menjadi mudah. Di tahap ini, manusia masih berada di antara dua dunia. Masa lalu yang penuh kesalahan dan harapan untuk kembali menjadi lebih baik. Ia ingin berubah, tetapi bayang-bayang masa lalunya masih menghantui. Ia ingin kembali, tetapi merasa dirinya tidak pantas. Apakah aku masih bisa diterima? Apakah sudah terlambat? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, mencoba menariknya kembali ke dalam keraguan. Dan disinilah ujian yang berbeda dimulai. Bukan lagi tentang melawan godaan dari luar, tetapi melawan keraguan dari dalam diri sendiri. Namun perlahan, ada sesuatu yang mulai menguat. Harapan. Harapan kecil yang tumbuh dari kesadaran bahwa selama manusia masih hidup, maka pintu untuk kembali selalu terbuka. Ia mulai melakukan hal-hal kecil, mungkin hanya sekedar menahan diri dari kesalahan yang dulu biasa dilakukan, atau mencoba kembali melakukan kebaikan, meskipun terasa canggung. Langkah-langkah itu kecil, bahkan mungkin terlihat tidak berarti. Namun setiap langkah membawa perubahan. Hati yang dulu keras mulai sedikit melunak. Perasaan yang dulu mati mulai kembali hidup. Dan meskipun belum sepenuhnya pulih, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Bukan ketenangan yang besar, tetapi cukup untuk membuatnya ingin terus melangkah. Di titik ini, dunia di sekitarnya mungkin tidak berubah. Masalah masih ada. Tantangan masih datang. Namun cara ia memandang semuanya mulai berbeda. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai beban semata. Ia mulai melihatnya sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk kembali menemukan makna. Kesempatan untuk menjadi manusia yang seharusnya. Dan disinilah anti klimaks itu terasa. Ketegangan yang sebelumnya begitu besar perlahan mereda. Bukan karena semua telah selesai, tetapi arah telah ditemukan kembali. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Karena setelah kesadaran itu muncul,
akan ada satu langkah penting yang harus diambil. Langkah yang akan menentukan apakah perubahan ini hanya akan menjadi perasaan sesaat atau benar-benar menjadi awal dari kehidupan yang baru. Dari titik kesadaran itu, manusia tidak lagi hanya berpikir untuk berubah. Ia mulai memutuskan untuk berubah. Ini bukan keputusan yang lahir dari emosi sesaat, bukan pula karena tekanan dari luar, melainkan keputusan yang tumbuh dari pemahaman yang dalam, bahwa hidup ini tidak boleh terus berjalan tanpa arah. Perlahan, ia mulai menata kembali langkahnya. Ia tidak langsung menjadi sempurna, tidak juga tiba-tiba terbebas dari semua kesalahan. Namun ada satu hal yang kini berbeda. Ia tahu kemana harus kembali. Dalam keheningan hatinya, ia mulai mengingat kembali pesan yang begitu kuat dalam surah At-Tin, bahwa tidak semua manusia akan jatuh ke tempat yang rendah. Ada pengecualian, ada harapan, ada jalan keluar, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalimat itu kini terasa berbeda, bukan lagi sekedar ayat yang didengar, tetapi menjadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Ia mulai memahami bahwa kemuliaan manusia bukan hanya pada awal penciptaannya, tetapi pada bagaimana ia menjaga imannya dan membuktikannya melalui amal. Dari sinilah perubahan itu benar-benar dimulai. Ia mulai memperbaiki hal-hal yang dulu diabaikan, hal-hal sederhana namun penuh makna. Ia mulai meluangkan waktu untuk merenung, mulai berusaha jujur meskipun sulit, mulai menjaga sikap meskipun tidak ada yang melihat. Setiap langkah kecil itu menjadi bukti bahwa ia sedang bergerak ke arah yang berbeda. Dan meskipun jalannya tidak selalu mudah, ia tidak lagi merasa sendirian, karena kini ia berjalan dengan kesadaran. Sesekali ia masih terjatuh, masih tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama, masih merasa lemah di beberapa keadaan. Namun kali ini ia tidak tinggal diam, ia bangkit. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia tahu bahwa menyerah bukan lagi pilihan. Di titik ini, ketegangan benar-benar mulai meredah. Bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, tetapi karena ia telah menemukan cara untuk menghadapinya. Ia tidak lagi melawan dirinya sendiri, ia mulai berdamai dan mengarahkannya. Dan perlahan, sesuatu yang dulu terasa hilang mulai kembali. Makna. Hidup yang dulu terasa kosong kini mulai terasa penuh. Bukan karena apa yang dimiliki, tetapi karena apa yang dirasakan di dalam hati. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada keyakinan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, memiliki nilai di sisi Allah. Dan dari sinilah, ia mulai memahami satu hal penting, bahwa kembali kepada kebaikan tidak harus menunggu sempurna. Karena kesempurnaan bukan syarat untuk kembali, justru kembali adalah jalan menuju perbaikan. Inilah penyelesaian yang sebenarnya, bukan tentang menjadi manusia tanpa kesalahan, tetapi tentang menjadi manusia yang terus berusaha memperbaiki diri. Dan di titik ini, ia tidak lagi takut pada masa lalunya, karena kini ia memiliki arah untuk masa depannya. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa manusia pada satu pemahaman yang sederhana namun sangat dalam. Bahwa hidup bukan tentang siapa kita di awal, tetapi tentang siapa kita memilih untuk menjadi di akhir. Ia kini melihat dirinya yang dulu bukan dengan penyesalan yang menyakitkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Kesalahan-kesalahan itu bukan lagi menjadi beban, melainkan pengingat bahwa ia pernah tersesat dan berhasil menemukan jalan pulang. Dan dari situlah, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan di mata manusia. Ia tidak lagi terjebak dalam penilaian dunia. Kini, ia lebih fokus pada sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam. Menjaga hatinya, menjaga imannya, dan menjaga arah hidupnya. Ia sadar perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada ujian, akan selalu ada godaan. Namun bedanya, sekarang ia siap,
Bukan karena ia sudah kuat sepenuhnya, tetapi karena ia tahu kemana harus kembali ketika ia lemah. Dan di sanalah letak kekuatan yang sebenarnya. Ia bukan manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi manusia yang tidak berhenti bangkit. Seperti pesan dalam surah At-Tin, bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik dan juga kemungkinan untuk jatuh serendah-rendahnya. Kini ia memilih untuk menjaga apa yang telah diperbaiki, memilih untuk terus berjalan meskipun perlahan, dan memilih untuk tidak kembali pada jalan yang pernah membuatnya hilang arah. Hidupnya mungkin tidak berubah menjadi sempurna, tetapi hatinya kini lebih tenang. Dan mungkin itulah kemenangan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, yang dicari manusia bukanlah dunia yang sempurna, melainkan hati yang tetap hidup di tengah dunia yang penuh ujian. Kisah dari surah At-Tin ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa setiap manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, namun kitalah yang menentukan apakah kita akan menjaga kemuliaan itu atau justru kehilangannya. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, selalu ada jalan untuk memperbaiki diri. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa sekecil apapun langkah menuju kebaikan, tetap berarti di sisi Allah. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Check-in, Cerita dan Kisah Inspiratif ya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana dan pelajaran apa yang kamu dapat hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya yang akan semakin menguatkan hati dan iman kita.